Diketahui penyakit orang gila disebut juga dengan virus Lita yang merupakan virus neotropika yang mirip dengan rabies. Virus Lita menyebar melalui aliran darah dan menuju otak. Saat ini ada 3 metode penyebaran virus Lita, yaitu gigitan, cakaran, dan mengkonsumsi pil Nex yang diketahui merupakan penyebab utama dari virus Lita. Han Tae-suk menjanjikan akan mendapatkan antibiotik untuk virus Lita dalam waktu 1 bulan. Happiness episode 6. Di markas penanggulangan bencana, Han Tae-suk sedang melihat istrinya yang tak sadarkan diri. Han Tae-suk ingat saat itu dirinya bertemu dengan Choi Sok-ju di sebuah restoran untuk membicarakan tentang pil Nex yang akan disebarluaskan. Rencananya pil Nex diresepkan hanya untuk penderita ADHD dewasa. Sok-ju senang akhirnya pil Nex dapat disebarluaskan dan dirinya akan mendapat uang. Choi Sok-ju juga mengkonsumsi pil Nex saat berbincang dengan Tae-suk. Bahkan Sok-ju menawarkan pil Nex kepada Tae-suk yang belum pernah mengkonsumsi pil Nex. Sok-ju mengkonsumsi pil Nex untuk meningkatkan stamina. Tak lama kemudian istri Tae-suk datang dan menyapa. 누님입니까? 우리 꼬물이요. Tae-suk izin keluar untuk mengangkat teleponnya dan meninggalkan istrinya bersama Sok-ju. Tae-suk mendapat telepon dari peneliti yang mengatakan salah satu relawan yang mengkonsumsi pil Nex berubah menjadi seperti zombie. Dan saat itu Tae-suk mendengar suara ribut di ruangan mereka. Tae-suk membuka pintu dan melihat istrinya digigit oleh Choi Sok-ju, dan itulah awal mula penyakit virus Lita. Saat ini para peneliti masih mencari antivirusnya. Beberapa opsi antivirus telah dicoba, namun gagal. Han Tae-suk memerintahkan untuk terus mencoba menemukan antivirus yang tepat dan dirinya akan terus mengulur waktu. Han Tae-suk pergi menemui Choi Sok-ju. Choi Sok-ju ingin lepas tangan dari semua area terlarang. Tapi menurut Han Tae-suk, Choi Sok-ju memang tak membantu apapun selama ini. Choi Sok-ju memerintahkan untuk memadamkan listrik dan tidak memberi makanan di area terlarang. Karena tujuan Tae-suk agar tidak ada yang terinfeksi lagi, dan orang yang terinfeksi akan mati secara perlahan. Jisoo merasa mereka harus menghentikan rencana Sok-ju untuk memadamkan listrik dan air. Karena bukan hanya orang yang terinfeksi yang akan mati, tapi orang yang tak terinfeksi juga akan mati. Tae-suk memerintahkan untuk mencari tahu kapan Sok-ju akan mematikan aliran listrik dan air. Di sisi lain, Sebum dan Yi-hun masih berusaha melindungi penghuni apartemen dari serangan orang-orang terinfeksi, walaupun masih ada yang tak percaya. Sebum mempersilahkan siapa saja yang ingin keluar dari gedung, tapi dipastikan orang yang keluar tak akan selamat. Yi-hun menginfokan jika ada penghuni yang memerlukan makanan bisa datang ke apartemennya. Kali ini Oh Hyun-ok dan Ju Hyung tak ikut pertemuan. Oh Hyun-ok sedang stres di apartemennya karena insiden tadi pagi, begitu juga dengan Jo Hyung yang panik dan terus mencuci mukanya yang dilumuri darah oleh Yi-hun. Jo Hyung marah dan ingin membalas dendam. Ju Hyung tahu istrinya sering mengkonsumsi obat yang didapatnya dari tempat gym, sehingga Ju Hyung pergi mendatangi tempat gym untuk mencari tahu tentang pil Nex yang dikonsumsi istrinya. Ketika Ju Hyung pergi, Sang Hye sepertinya mencari sesuatu di berbagai tempat di apartemen Ju Hyung. Ju Hyung sampai di tempat gym dan bertemu dengan Sung Bom yang diborgol oleh Yi-hun. Yi-hun yang tahu seseorang turun ke lantai 1 mengikuti dan menemukan Ju Hyung di tempat gym. Yi-hun hanya memperhatikan di balik pintu. Ju Hyung menanyakan tentang pil Nex yang didapatkan istrinya dari tempat gym.
Songbong bersikeras tidak mengetahui tentang pil yang dimaksud. Namun Ju-hyung tetap memaksa Songbom untuk memberitahunya. Bahkan Ju-hyung melempar Songbom dengan bola. Dan akhirnya membuat amarah Songbom tak tertahankan hingga Songbom berubah menjadi zombie dan menyerang Ju-hyung. Yi-hun yang awalnya sudah mengetahui Songbom terinfeksi semakin yakin setelah melihat kejadian itu. Yi-hun memperingatkan Ju-hyung untuk tak memberitahu penghuni lain akan kejadian itu. Yi-hun pun menutup Songbom dengan selimut, tapi Ju-hyung kembali berulah dan ingin memukul dengan bola besi, sehingga membuat Yi-hun marah dan memukuli Ju-hyung. Di sisi lain, salah satu orang terinfeksi menghubungi Kuk Hae-sung dengan berdalih ingin meminta saran hukum. Hae-sung yang tergiur dengan uang dan mendapat informasi di basement lantai 1 mendapat jaringan internet, akhirnya mendatangi pria terinfeksi itu. Istrinya yang mengetahui Hae-sung mendatangi seseorang di basement mendatangi Sebum untuk meminta bantuan. Sebum pun membantu dan mendatangi Hae-sung. Beruntung, Sebum tak terlambat datang dan menarik baju Hae-sung yang hendak membuka pintu. Sebum berusaha menutup kembali pintu agar pria terinfeksi tak masuk ke gedung mereka. Tak berapa lama, Sebum mendengar suara keributan dari tempat gym dan bergegas pergi ke sana. Saat sampai di tempat gym, Ju-hyung keluar dan berpura-pura seperti orang tak bersalah yang dipukuli oleh Yi-hun. Tapi Sebum tak percaya dan kembali menendang Ju-hyung. Yi-hun memberitahu Sebum jika Songbom benar-benar terinfeksi. Kuk Hae-sung dan istrinya masuk ke tempat gym dan melihat Songbom yang bertingkah seperti zombie. Bahkan Hae-sung juga merekam kejadian itu. Oh Hyun-ok memutuskan untuk mengambil hati para penghuni agar dirinya bisa menjadi perwakilan penghuni dan bisa mendapatkan uang. Hyun-ok mendatangi Sebum dan Yi-hun untuk meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Yi-hun yang tak tertarik pergi mendatangi Jungkook di ruangan gym. Jungkook yakin Hyun-ok tak meminta maaf dengan sepenuh hati karena Hyun-ok hanya ingin mencari uang ketika sudah menjadi perwakilan penghuni. Hae-sung bertemu dengan Young-ok dan mengabarkan bahwa Songbom telah terinfeksi. Hae-sung meminta Young-ok mengeluarkan Songbom dari gedung mereka. Bahkan Hae-sung ingin mengajak para penghuni untuk mengambil keputusan mengeluarkan Songbom esok hari. Yi-hun melihat Songbom yang sudah sadar ke keadaan semula. Yi-hun memberitahu bahwa para penghuni gedung akan mengusir Songbom. Songbom kesal mengapa dirinya bisa terinfeksi, padahal hanya memakan 2 butir pil Nex untuk meningkatkan stamina-nya saat lelah. Dan ketika Songbom pergi ke mobil waktu itu, Songbom meminum obat itu untuk memfokuskan pikirannya. Saat Songbom terinfeksi, dirinya tak begitu mengingat banyak hal. Songbom hanya mengingat saat Ju-hyung masuk dan terus mendesaknya, hingga membuat dirinya tak bisa menahan diri untuk marah. Songbom juga memberitahu Ju-hyung tentang pil Nex yang berada di mobil pusat kebugaran. Yi-hun memperingatkan Songbom untuk menahan diri, karena semakin sering perilaku seperti zombie muncul, maka akan susah untuk kembali normal. Keesokan harinya pengambilan suara untuk mengusir Songbom pun diadakan. Awalnya hasil pemungutan suara seri, namun penghuni 1501 datang dan memberikan suara. Dan akhirnya diputuskan untuk tidak mengusir Songbom dan para penghuni bergiliran memantau Songbom. Yi-hun mendatangi Songbom dan meminta Songbom untuk menahan diri. Songbom lalu memberitahu salah satu pembeli terakhir pil Nex adalah penghuni 1501. Yi-hun panik mendengar itu dan mencari Sebum di apartemen. Namun So-yun memberitahukan bahwa Sebum sedang berada di lantai 15. Yi-hun pun bergegas mendatangi Sebum yang telah masuk ke dalam apartemen 1501. Saat Yi-hun menggedor pintu, penghuni 1501 membuka sedikit pintunya dan berkata Sebum masih sibuk dan akan segera keluar. Namun Yi-hun yang marah mengancam jika terjadi sesuatu terhadap Sebum, dirinya akan membunuh pria tersebut.
Dong Hyun yang menggunakan ponsel ibunya untuk merekam melihat sebuah video yang memperlihatkan luka cakaran di bagian belakang ibunya. Saat itu, kasir wanita yang mereka selamatkan datang menghampiri dan menanyakan ponsel Dong Hyun yang terjatuh di minimarket. Dong Hyun menawarkan uang jika kasir itu mau mengambilkan ponselnya yang terjatuh di minimarket. Kasir itu pun tertarik dan diam-diam keluar dari gedung. Namun, belum berapa lama keluar, kasir itu bertemu dengan pria terinfeksi dan menyerang kasir itu. Namun, kasir itu berlari ke dalam gedung dan entah kenapa orang-orang terinfeksi bisa masuk ke dalam gedung dan menyerang beberapa orang di dalam gedung.